cara kayak gini nggak ada salahnya. Haul setiap tahun ingat orang tua. Nah, ada anak, jangankan bapak itu mati masih hidup aja pelit sama orang tua, ada nggak? Ada di sono, di mana tahu deh. Dan orang tua pelit. Kata Rasulullah, man wada'a ta'aman ladzina duna walidayhi harramallahu lahu ladzina ta'amil jannah. Apabila ada seorang anak berani-berani ngumpetin makanan yang enak karena takut diminta oleh orang tua dan mertuanya, comoran anaknya kayak gitu, haram menikmati lezatnya makanan surga. Saya sebut comoran, kesel saya. Dan orang tua pelit. Orang tua datang habis makanan yang enak dimasukin ke dalam kulkas. Kulkas dikunci, kunci dimasukin ke lemari, lemari dikunci, kunci masukin ke kamar, kamar dikunci, kunci dibuang sama dia. Dasar pelit. Orang udah meninggal dunia 18 tahun tapi anaknya masih pada ingat sama orang tua. Susah nemuin kayak gini. Ada anak orang tua masih ini nggak open sama orang tua. Nah, kedua, kita hadir seperti ini, kita akan diperingatkan juga bahwa kita ini kapan dan di mana kita nggak tahu. Kita juga akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Semua kita akan mati. Semua kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, kita nggak tahu. Kapan ini kita nggak tahu. Bisa jadi saya duluan, bapak ibu belakangan. Atau bapak ibu duluan, saya yang belakangan. Kita nggak tahu. Tapi saya pengennya duluan. Duluan nyolatin bawa bapak. Kita nggak tahu nih, kapannya kita nggak tahu. Sampai tempatnya kita juga nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Seseorang itu tidak akan tahu apa yang akan dilakukannya esok hari, dan seseorang pun tidak akan tahu di mana tempat matinya. Maka Syekh Nawawi dalam kitab Bahjatul Wasail pun mengatakan, iza kutibat maniyatu syahsin fi ardin la yamutu fi ardis siwaha. Kalau seseorang sudah ditentukan matinya di satu tempat, nggak bakalan mati di tempat yang lain. Sudah ditentukan di situ. Kita boleh aja nyiapin kuburan di mana, di sini kuburan rekatnya. Nengkok, atau di Kampung Mangga, atau di Tegal Kunir, boleh kita siapin, tapi belum tentu kita mati di sini. Itu, ini mati kita nggak tahu. Meskipun kita jujur aja kagak ada yang mau mati. Jangankan bapak saya aja yang mau mati. Benar kagak ada yang mau mati, siapa yang mau mati? Kita selalu berusaha lari dari kematian. Makanya dalam Al-Quran ada kata-kata yafirun, itu selalu menghindar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu ada kata-kata tafirun. Itu artinya kita selalu menghindar dari kematian. Ketika kita sakit buru-buru berobat, betul nggak? Lah sakit aja orang kagak mau sekarang. Udah kan zaman corona nih. Sakit aja udah kagak mau. Udah sakit masuk rumah sakit, ogah. Nah, sekarang mah jangankan sakit keras, koreng aja corona. Koreng corona. Kita disuruh pakai masker, menjaga jarak, apalagi satu lagi sih, mencuci tangan. Suruh cuci tangan, mulu makan kagak. Pakai masker, ini kita rame-rame pakai masker, saya juga bawa masker tuh. Padahal mah kalau sekedar masker doang ya, virus mau masuk juga, virus halus banget itu halus. Jadi bisa nyelip kemana aja. Baru kata masker kita cor mulut kita nih, cor mulut kita cor. Nyelip juga tuh. Kita semua jangankan mati, sakit aja ogah. Ayatnya dijelas tadi tafiruna, kamu menghindar. Bahkan yang udah pengen mati aja minta dimundurin nih manusia nih lagunya nih. Udah pengen mati itu minta dimundurin tuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta dimundurin sebentar. Sebentarnya bukan sejam, bukan semenit, sedetik. Pengen apa itu? Fa asaddaq wa akum minas sholihin.
Aku ingin bersedekah. Bukan pengen sholat, pengen sedekah. Kenapa sedekah? Karena orang yang mati itu tahu sedekah itu pahalanya terus mengalir. Sampai dia kapan tuh terus mengalir. Kalau sholat tuh udah habis dia mati, udah habis pahalanya buat dia doang. Fasaddaq wa aku minas shalihin. Aku ingin bersedekah dan pengen jadi orang bener. Tapi dikasih apa kagak? Kalau kita mau ukurannya kasih, udah orang bersedekah kasih. Sehari ke 2 hari ke seminggu kasih, udah panjangin umur. Tapi kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajal. Udah kata bisa. Ini kalimat terlaneh. Tidak akan mungkin sama sekali. Wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajal. Udah datang ajal, lifetime-nya udah habis. Ajal itu lifetime maknanya. Masa hidupnya sudah habis. Karena kita ini akan selalu terus marahin patok-patok kematian kita. Akan terus marahin, kita akan terus maju di depan ada patok. Ada yang patoknya di depan, itu dekat pusat Gopar, ada yang di sono dikit, ada yang di sono dikit. Kalau saya masih jauh dikit sono dikit, Cibubur. Pengennya begitu, patok-patok kematian akan kita datang. Ini orang yang mau mati. Bahkan yang udah mati pengen balik lagi, ini lagunya manusia. Udah mati pengen balik lagi, gimana ceritanya coba? Hatta iza ja'ahumul maut qala rabbirji'un, ya Tuhan balikin lagi saya ke dunia. Minta balik lagi ke dunia. Lah bagaimana bisa balik lagi ke dunia? Coba ibu-ibu nih yang suaminya udah meninggal, begitu udah meninggal jam 2 malam balik lagi. Wah. Mau apa kagak, Bu? Enggak. Apalagi kita yang laki-laki. Istri kita mati, mau nggak balik lagi, Pak? Enggak. Ogah udah. Oh, kira-kira ada nggak suami ketika istrinya mati nangis? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Coba jujur, Pak. Suami ditinggal mati sama istri, ada yang nangis nggak? Ada. Suami menangis sebelah mata sambil berpikir siapa gantinya. Kan gitu lagunya, Bu ya. Ini manusia udah mati pengen balik lagi gak bakalan bisa. Tapi walaupun kita seperti itu, tidak bisa kita menghindar dari kematian. Gak bakalan bisa. Yang jadi masalah bukan matinya, tapi bagaimana kondisi ketika kita mati. Karena setiap orang itu pasti akan Mati. Maka ayatnya huwallazi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan kita tugas di dalam hidup ini adalah untuk beramal. Dan dalam masalah amal bukan dilihat banyak semata, tapi yang dilihat adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Makanya disebutnya ahsanu amala. Yang terbaik dari amal orang tersebut. Beda dengan zikir. Kalau zikir itu dilihat banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah dzikran katsira, banyaknya. Tapi kalau amal kualitas. Bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas. Meskipun nanti kualitasnya bagus, kuantitasnya juga banyak, itu lebih bagus. Dan di dalam beramal bukan dilihat banyaknya, tapi mudawamahnya. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah adwam, yang dikerjakan secara rutin. Wa in qalla, meskipun frekuensinya sedikit. Frekuensi itu apa ya? Frekuensi ya, jumlahnya sedikit lah. Itu yang penting terus menerus. Makanya Ramadan udah hilang, pergi meninggalkan kita. Itu kerjaan-kerjaan yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan kita buang-buang. Kan ada orang Ramadan mau rajin banget baca Quran, datang ke masjid, musola, berjamaah. Ramadan pergi, Quran juga kagak dibaca lagi. Ke masjid udah kagak ada lagi. Ada yang begitu? Ada nggak? Ada. Ini bukan hamba Allah, hamba Ramadan. Makanya kita lanjutin itu baca Quran, meskipun kagak banyak. Mau tidur baca 1 ain, kalau nggak baca 1 ain 1 juz, gitu kan?
Buru-buru. Ini kita ini bakal dilihat nanti kematian kita benar, baik atau tidak. Nah ada anak nanya kepada bapaknya nih, sama bapaknya, Pak, nah kira-kira mati kita benar apa kagak nih ya? Kita bisa tahu nggak? Oh gampang ngasih tahunya. Itu kata orang tuanya orang soleh. Apa kata orang tuanya? Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati bagaimana kebiasaan hidupnya. Jadi kebiasaan hidup kita itu menjadi cara mati kita. Kalau kebiasaan kita berbuat kebaikan, beramal soleh, insya Allah nanti mati pun dalam keadaan melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, na'udzubillah, kalau kita berbuat dosa, matinya lagi berbuat dosa. Ada orang mati lagi nyawer, ada nggak? Lagi joget mati, lagi blos di panggung. Ada yang begitu ada? Ada. Di mana coba itu? Tahu. Saya lihat di YouTube. Nah itu. Ada matinya, ya Allah, na'udzubillah, lagi nunggangin jablay. Jablay apa sih jablay? Nggak ada orang yang kayak gitu, lagi nunggangin jablay mati. Tapi ada orang yang mati, masya Allah, lagi sholat mati. Oke, kemarin tuh Ustaz Syarif, kawan kita di Masjid As-Sunnah, lagi sholat, meninggal dunia, bayangin itu kayak enak banget itu kayaknya, bener nggak? Iya, lagi sholat, lagi baca Quran meninggal, lagi tahlil meninggal, lagi baca maulid Zainuddin meninggal. Belakangan ada Den. Cakep, bener nggak? Itu jadi kebiasaan kita menjadi cara mati kita. Ini kebiasaan kita ngapain? Itulah cara mati kita. Ada orang mati lagi mancing, ada nggak? Ada. Jebur. Lagi mancing aja, mendoyan mancing. Jadi kebiasaan ini mesti kita biasakan dengan hal-hal yang baik dan positif, sehingga tadi jadi cari mati kita. Kawan saya Ustaz Mansur lagi ngajar meninggal, ya rorotan, lagi ngajar lagi ngajar di atas rekan, meninggal, cakep, ya Allah. Nah, makanya kita nih disuruh membiasakan kebaikan. Kebaikan itu bukan dilihat banyaknya, tapi kualitasnya. Jadi kita semua ini bakal habis kita mati nggak begitu aja, akan ada pertanggungjawaban. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, "Lau kunna iza mutna turikna lakana al-mautu rahatun likulli hayyin walakinna iza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'da za'an kulli syai'in." Imam Syafi'i bikin syair luar biasa. "Lau kunna iza mutna turikna," seandainya kalau kita setelah mati didiemin begitu aja, dibiarkan begitu aja, lakanal mautu rohatun likulli hayyin, niscaya kematian itu menjadi tempat istirahat dari orang yang hidup. Udah enak tuh. Kalau kita habis mati didiemin aja gitu. Udah, mati itu sebagai tempat istirahat saja. Walakinna iza mutna bu'ithna, kata Imam Syafi'i, akan tetapi setelah kita mati nanti kita akan dibangkitkan, akan dihidupkan lagi. Wa nus'alu ba'da dza'an kulli syai'in, dan kita akan ditanyakan dari segala sesuatu. Semua kita bakal ditanya. Di kuburan aja tuh akan ditanya kita. Makanya tadi saya nguburin Ustaz Muhammad, dengerin tuh talaknya. Disebut yang Musa Asnawi, "Idza sa'altaka malakani," kan gitu kan? Apabila kamu ditanya oleh dua malaikat, nah itu dibuka kunci jawabannya dulu dan Musawi itu. Orang NU kan begitu, dibuka kunci jawabannya dulu tuh. Kalau tanya man rabbuka, benar ya? Kalau Robbi, wa ma imamuka, Al-Qur'anu imami. Ya kan kita kali tanya tuh, bakal ditanya semuanya nih. Ya, bakal tanya nih. Man rabbuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa ma nabiyuka.
Zaman ikhwan muda itu kalau ditanya. Makanya mumpung masih pada hidup, bilang ini, anak saya masih bilangin, apalin jawaban dari sekarang. Biar nanti jawab gampang. Dari sekarang nih mumpung masih hidup, ngapalin itu kan dipakai mulut, ngapalin pakai amal. Dan nanti mulut kita udah gak ada fungsinya. Yang jawab segala apa-apa yang ditanya oleh malaikat adalah segala amal-amal ibadah. Tiada lagi gunanya harta kawan dari sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Anak boleh nggak ada gunanya, harta nggak ada gunanya. Kali kita punya anaknya tentara, punya prajurit banyak, punya peluru banyak, nembakin mereka gak bisa. Punya harta banyak, surat tanah banyak, obligasi udah berlaku lagi. Yang bertanggung jawab di situ adalah amal ibadah kita. Kali tanya, itu kalau di kuburan, belum lagi nanti di akhirat nih. Di akhirat ya. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan mampu bergeser kaki seseorang nanti di padang mahsyar. Bukan hanya bergerak, bergeser aja nggak bisa. Nggak akan bisa bergeser kaki seseorang hatta yus'ala an arba', kecuali setelah ditanya 4 perkara. Kita menit menjadi jam, menjadi hari menjadi minggu menjadi bulan, menjadi tahun, semua bakal ditanya. Dari mulai kita balik, katakan 15 tahun, itu bakal ditanya. Makanya kata Roma Irama ada lagunya, saya ingat, takkan luput sedebu perbuatan, semua diperhitungkan. Ada nggak lagunya itu? Ada. Itu boleh dengerin kayak gitu. Boleh. Mana lagunya? Sayang masih ting-ting. Ya, masih ting-ting. Itu bikin lupa mati. Tuh bakal ditanya nih usia kita nih. Masa muda bakal ditanya kita. Masa muda kita bakal ditanya tentang ilmu juga bakal ditanya. Dikit ilmu kita, banyak ilmu kita akan dipertanggungjawabkan. Tapi kata orang soleh dalam kitab Ta'limu Ta'lim, wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablihi ubbatil wasan. Kalau ada orang alim punya ilmu tapi dia tidak amalkan ilmu, cuma nyuruh orang doang, dia ngerjain kagak, kaburo maktan antakul malatak alun. Itu nanti bakal disiksa oleh Allah lebih dulu ketimbang para penyembah berhala. Orang alim duluan tuh yang kagak ngamalin ilmu, nah dihantam duluan. Termasuk tentang harta ditanya juga. Cuma harta hati-hati nih. Buat harta kita nih, bakal tanya 2, dari mana dan kemana. Min aina iktasabat wa ila aina anfaqta. Kalian 3 di depan tuh cuma kemana, buat apa itu doang. Amalin bakal. Nah kalau harta, min aina wa ila aina, dari mana kamu dapatkan, kemana kamu salurkan. Input dan outputnya bakal ditanya. Input itu masukan kita, pendapatan kita. Dari mana lo dapat? Itu bakal ditanya tuh. Kemana lo beliin, buat apa? Itu bakal ditanya. Oke, panjang. Kalau orang miskin ditanya enggak? Tetap ditanya. Dari mana lo dapat? Kuli. Selesai. Kemana lo salurkan? Ya buat makan lagi cukup. Habis sudah, masuk surga. Enak gak jadi orang miskin? Enak gak? Bagi enak juga ya. Kalau kan enak tuh. Dari mana lo dapat? Kuli. Selesai. Kemana lo salurin? Ya buat kontrak aja lagi cukup. Macam-macam lagi nanya. Tapi kalau orang kaya, ya Allah, dari mana lo dapat? Ini. Panjang. Makanya masuk surganya orang miskin itu 500 tahun lebih dulu ketimbang para orang-orang kaya. Tapi ini orang miskin yang agak cegukan ya. Biasanya cegukan orang kaya, orang miskin sih. Biasa orang miskin itu cegukan. Oh, lebih dulu. Orang miskin udah uncang-uncang kaki, orang kaya masih ditanya aja. Kira-kira jadi orang miskin, orang kaya yang enak. Bingung juga masih kemudian. Nah yang penting orang kaya tapi bertanya kita bakal ditanya semua. Ini saya sampaikan sebagai nasihat buat saya dan buat kameramen kita.